Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini dalam ibadah online. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita masih diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap kerinduan di hati kita untuk selalu mau dekat dengan Yesus, untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Selalu rindu memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan Aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, haleluya. Kami bawa hati
saat ini kami ada di hadirat-Mu. Engkau tahu setiap hati-hati kami, Engkau tahu setiap kerinduan kami. Kami rindu mempersembahkan hidup kami di hadirat-Mu. Kami rindu membawa hati kami sebagai korban penyembahan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarkanlah pujian penyembahan kami yang naik di hadirat-Mu saat ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadamu. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, dan biarlah Tuhan hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, satukan hati kami. Biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian kami. Ampuni setiap salah dan dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami ada di hadirat-Mu saat ini. Kami akan memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, kami umat yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami mau mengangkat pujian hanya bagi Tuhan. Dan kami adalah bukti karya Tuhan yang besar. Kami mau menyatakan bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan.
firman kebenaran, di mana hanya Engkaulah yang menjadi andalan kami, hanya Engkau Yesus yang menjadi harap kami, karena kami tahu hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui setiap hati kami, Engkau mengetahui setiap jalan-jalan kami, langkah-langkah hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti dalam setiap jalan kami, Tuhan. Kau yang terbaik, yang termanis dalam hidup kami, Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau Yesus yang terbaik. Engkau Yesus yang termanis dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Engkau
yang telah menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami merasa hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terbatas, yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami nikmati anugerah-Mu sampai hari ini. Sungguh kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk semua anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan suara Injil kebenaran-Mu. Berfirman-Lah lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu, dan jadikanlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yang kami adalah pelaku Tuhan yang setia dan taat melakukan semua kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami siap dengar dan terima firman-Mu hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Kita ada karena anugerah-Nya, dan karena Tuhan belum selesai dengan kita. Kalau kita masih ada di dunia ini saat ini, itu artinya rencana Tuhan masih belum tergenapi. Masih ada rancangan, masih ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, di luar Yesus bebanmu berat, bersama Yesus bebanmu ringan. Keadaan dunia saat ini membuat banyak orang gelisah, resah, galau. Baik di Indonesia, di luar Indonesia, semua orang merasakan adanya krisis dalam berbagai aspek, dalam bidang ekonomi, dan dalam berbagai bidang lainnya. Semua keadaan yang terjadi di dunia ini membuat banyak orang merasa hidup menjadi berat. Tapi saat ini saya menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Tuhan Yesus menjadi solusi buat kita. Karena ketika kita datang kepadanya, kita akan mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Nats Alkitab pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayat yang mungkin sudah sering saudara dengar, tapi kita akan baca kembali pada saat ini. Tertulis di sini perkataan Tuhan Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar dan membaca firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat bagaimana rupa atau bentuk dari kuk? Kuk itu biasanya dipasang pada binatang, umumnya kerbau atau sapi. Kuk adalah kayu yang dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan untuk dipasangkan di leher dari binatang. Dan biasanya atau umumnya kuk itu ditujukan untuk 2 ekor binatang. Nah, tujuan pemberian kuk ini adalah supaya binatang itu dapat dikendalikan dan supaya binatang itu berjalan bersama-sama, searah dan tidak menyimpang. Adanya kuk yang dipasang bersama-sama pada 2 binatang membuat langkah menjadi lebih ringan karena ada semangat, sebab melihat ada teman satu lagi di samping yang berjalan bersama-sama. Nah, kita akan kembali pada hal ini saudara, tapi kita akan perhatikan dulu apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini. Saya akan baca sekali lagi buat saudara. Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Di bagian awal dari perkataan Tuhan Yesus, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Kalimat marilah kepadaku ini merupakan sebuah ajakan, panggilan yang datang langsung dari Tuhan Yesus, Allah pencipta segalanya. Dialah Tuhan, dialah Allah yang telah jadi manusia dan yang telah berkorban bagi kita. Allah yang penuh kasih, yang maha kuasa itu mengajak saudara dan saya untuk datang kepadanya. Dia katakan, marilah kepadaku. Ada banyak orang yang begitu bangga kalau diajak oleh seorang presiden dari sebuah negara atau raja dari sebuah kerajaan untuk datang kepada raja itu. Ketika ada undangan untuk datang dari seorang selebriti atau pembesar atau penguasa, orang-orang biasanya bangga dan mau datang. Dan ini undangan itu datang dari Tuhan sendiri. Dia adalah penguasa di atas segalanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia mengundang saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak katakan pergilah kepadanya, datanglah kepadanya. Tapi Tuhan Yesus menyebut dirinya pribadi. Dia katakan, marilah kepadaku. Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya yang menjadi solusi atas segala beban hidup kita. Tidak ada solusi di dalam yang lain. Sekelompok orang biasanya kalau ada masalah dalam ekonomi, mereka pergi cari pesugihan, pergi ke gunung-gunung keramat, gunung-gunung angker, mencari jalan, mencari solusi dari kuasa kegelapan. Mereka tidak mengerti bahwa iblis itu yang adalah penguasa kegelapan hanya memberikan harapan sebentar, sebab mereka semua akan dibinasakan. Semua orang yang berharap kepada iblis akan mengalami penyesalan kekal. Sebagian orang mencari solusi atas beban hidupnya dengan cara mencari kesenangan dunia, mencari tempat-tempat hiburan, mencari pemuasan hawa nafsu kedagingan, dan tidak mengerti bahwa semuanya itu akan membawa pada bencana. Ada orang yang lari pada obat-obatan, lari pada narkoba, karena bertujuan ingin lepas dari beban hidup, dan tidak mengerti bahwa narkoba, obat-obatan itu justru menambah beban hidup dan menambah kerusakan dalam hidupnya. Tuhan memberikan kita suatu undangan yang istimewa. Marilah kepadaku, kata Tuhan, karena Tuhan adalah solusi atas segala beban hidup kita. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima saudara dan saya, seperti Bapa yang baik dalam kisah perumpamaan anak yang hilang, yang selalu menantikan anaknya pulang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kairos, karunia Tuhan yang tersedia buat kita. Jangan biarkan waktu kemurahan itu berlalu dan terus menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan Yesus. Selama masih ada hari ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dialah solusi, dialah keselamatan, dialah kehidupan kekal yang tersedia bagi kita. Sesudah kalimat marilah kepadaku, Tuhan Yesus katakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan semua di sini? Tidak lain adalah semua orang. Siapa yang tidak letih lesu? Siapa yang tidak berbeban berat? Konglomerat sekalipun punya beban yang begitu berat. Raja yang terhebat sekalipun punya beban, punya kelelahan. Raja Salomo sekalipun punya beban yang begitu berat. Sekalipun dia seorang raja, dia tidak bisa menanggung semuanya. Orang kaya, orang miskin, penguasa atau rakyat biasa, semua orang merupakan target dari panggilan Tuhan, target dari undangan Tuhan Yesus. Karena semua orang itu punya beban yang berat, letih lesu secara jiwa, secara roh. Beban apa saja yang kita miliki, saudara? Beban dosa itu yang terutama. Semua kita berdosa. Kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dari dosa adalah maut yang kekal. Beban dosa itu membuat kita berjalan menuju kebinasaan. Dan ini menjadi beban yang berat, saudara.
Ada kalanya orang tidak menyadari akan beban ini, merasa bisa, merasa hebat, merasa tidak akan mengalami hukuman. Padahal kehidupan ini ada akhir, dan di ujung dari semuanya itu ada kekekalan, entah itu di dalam neraka atau di dalam surga. Beban dosa ini saudara harus kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa kita dan yang menebus kita serta menyelamatkan kita. Selain beban dosa, ada beban-beban dunia, beban kekhawatiran, beban persoalan, beban pekerjaan, beban dalam rumah tangga, dan berbagai beban lainnya. Semua itu membuat kita letih lesu dalam menjalani kehidupan ini kalau kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus? Di sini Tuhan Yesus berjanji, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi datang kepada Tuhan Yesus akan membuat kita lega, saudara. Lega karena beban dosa kita diangkut oleh Tuhan, dilepaskan. Kita tidak lagi memikul beban dosa itu. Kita diberikan pengampunan, kita diberikan keselamatan, dan anugerah hidup yang kekal yang sudah kita miliki sejak kita percaya kepadanya. Tuhan memberikan kelepasan buat kita, saudara. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, situasi merdeka, bebas dari perbudakan dosa, dan bebas dari segala beban yang selama ini membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa bersukacita, yang selama ini kita anxiety, cemas, berlarut-larut, dan merasa takut, terintimidasi dengan keadaan. Semua ketakutan, kekhawatiran kita dilenyapkan oleh Tuhan, dan kita lega di dalam Dia. Ini adalah janji Tuhan yang pasti buat saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya, berserah kepadanya dan memberikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan angkat semua beban kita. Ada kalanya saudara-saudara merasa sudah datang kepada Tuhan, tapi masih mengalami kecemasan. Itu tandanya bahwa kita belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita masih setengah-setengah. Datang kepada Tuhan Yesus artinya kita sungguh percaya kepadanya, berserah kepadanya dan mengandalkan Dia. Apapun yang terjadi, hidup atau mati, kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan semuanya sudah selesai, saudara. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu sudah selesai. Semua sudah selesai. Apa yang jadi persoalan kita? Tidak ada, saudara. Pada hakikatnya semua persoalan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Meskipun kita masih bisa saja mengalami situasi yang sulit, tapi kita tidak akan merasa terbebani karena Tuhan ada menolong kita. Kasih-Nya dan kuasa-Nya memampukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ayat 29 dan ayat 30, di situ Tuhan Yesus katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Kita kembali kepada kuk ini, saudara. Gambar kuk pada binatang ini, saudara, menunjukkan bagaimana sepasang binatang dipasangi kuk bersama-sama, dan mereka melangkah bersama, dikendalikan oleh satu kendali untuk berjalan dalam suatu tujuan. Nah, bayangkan saudara, kuk ini dipasang kepada kita. Tidak secara harafiah tentunya, tapi kita bayangkan kita dipasangkan kuk ini. Berarti ada satu lagi, saudara, bagian dari kuk itu yang masih kosong. Siapa yang ada di sana? Siapa teman kita? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dia memikul kuk bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita, saudara. Firman Tuhan katakan Dia adalah imam besar yang turut merasakan pergumulan kita. Mengapa Allah menjadi manusia? Bukan hanya untuk menyelamatkan kita, saudara, tapi Dia menjadi manusia untuk merasakan bagaimana pergumulan kita. Dia turut merasakan penderitaan kita. Dia turut merasakan apa yang kita alami. Dan itu sebabnya, saudara, Tuhan bersama-sama dengan kita.
Tuhan berjalan bersama saudara dan saya. Dan Tuhan katakan di sini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ketika kita melangkah dalam berbagai keadaan, kita belajar pada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bersikap, bagaimana Tuhan Yesus bertindak dalam berbagai keadaan. Kita belajar dari Dia dalam segala keadaan yang kita alami. Tuhan Yesus ketika dianiaya, difitnah, ketika disalibkan Dia mengampuni. Ketika Tuhan Yesus diolok-olok, Dia tidak membalas. Kita belajar dari Tuhan Yesus dalam banyak hal. Ketika ada keadaan yang kurang, hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Jadi dalam keadaan apapun kita belajar daripadanya. Kita melihat Dia, mengikuti teladannya, dan berjalan bersama di dalam kebenarannya. Kuk berbicara firman Tuhan, dan kita semua dipasangi kuk itu, supaya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita berjalan dalam rancangannya, dalam rencananya, sampai pada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar Tuhan Yesus, beban saudara berat. Beban kita berat, saudara. Jangan pernah merasa hebat. Jangan merasa bisa selamat di luar Tuhan Yesus. Saudara tidak akan selamat. Tanpa Yesus saudara binasa. Tanpa Tuhan Yesus kita mengalami hukuman yang kekal di dalam neraka. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Beban kita dilepaskan dan beban kita menjadi ringan karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, memberikan kami pengertian. Engkau Tuhan solusi atas segala persoalan dan beban hidup kami. Beban dosa yang kami pikul, itu semua Engkau tanggung, dan Engkau mengampuni kami, mengaruniakan kami anugerah, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Engkau kami mengalami kelegaan, kami mengalami sukacita, kami mengalami pertolongan Tuhan. Ada damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan di dalam hati kami. Damai sejahtera Roh Kudus yang bekerja di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk undangan-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua beban-beban kami serahkan kepadamu. Kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang akan menolong kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam segala tugas aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Hari-hari ke depan, dalam tugas-tugas, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan dan lakukan. Sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan akan selalu nyatakan. Saat ini kami berdoa khusus bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa, dibangkitkan kembali semangatnya untuk berjalan di dalam pengharapan. Yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan, yang seringkali mengalami mimpi-mimpi buruk, yang mengalami ketakutan di waktu malam, kecemasan di waktu siang, dan berbagai kekhawatiran. Lepaskan ya Tuhan dari semua gangguan intimidasi kuasa kegelapan dan semua gangguan pikiran yang negatif. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan melingkupi serta memberikan kemenangan. Kami berdoa bagi yang dalam pergumulan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan berikan pertolongan dan hikmat, tuntunan untuk menghadapi semuanya dan berkemenangan atas segala persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dalam situasi hari-hari ini, di mana banyak orang merasakan kesulitan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, berikanlah kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan.
dan berkati juga semua bangsa yang lain di dunia ini. Berikan juga kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa dan nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita kepada Tuhan secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.